Selamat pagi dari Cimande, Jawa Barat. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bangun dengan udara yang begitu indah dan hati yang penuh sukacita patut kita syukuri. Tapi sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita, mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan membangunkan kami di pagi yang luar biasa indah ini. Kalau kami sebelum akan melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman Allah lah ini yang akan mendukung kami, akan menolong kami, akan menopang kami di dalam keseharian kami sampai hari-hari kemudian. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 78, ayatnya yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta tanpa syarat. Dalam mempertahankan dan membangun suatu hubungan, satu unsur yang memang harus ada adalah cinta. Cinta membuat seseorang mampu untuk menerima orang yang dicintainya itu apa adanya, baik itu kelebihannya maupun dalam kekurangannya. Bahkan meskipun orang yang dicintainya itu telah melakukan perbuatan yang melukai hatinya, kalau berdasarkan dengan cinta, mampu saja untuk memaafkannya. Israel pun telah berulang kali melakukan perbuatan yang melukai hati Allah. Namun Allah tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada bangsa itu. Cinta Allah tidak berkesudahan bagi bangsa Israel. Hal itu dikisahkan dalam sejarah Israel yang diwariskan dari generasi ke generasi mengenai penceritaan mengenai cinta Allah yang tidak bersyarat. Berulang kali Allah tetap menyelamatkan Israel, bangsa yang tegar tengkuk itu. Meskipun Israel justru sering berlaku tidak setia terhadap Allah, tapi Allah tetap mencintai mereka. Allah tetap setia. Hal itu menunjukkan bahwa memang cinta Allah besar dan tanpa syarat terhadap Israel. Cinta Allah tidak bergantung kepada respon umatnya. Cinta Allah melampaui ketidaktaatan yang telah dilakukan oleh Israel. Cinta Allah adalah cinta yang tanpa syarat. Dan itulah cinta yang juga kita rasakan dari Allah kepada umat-umatnya. Dalam cinta Tuhan kita diterima apa adanya. Sekalipun kita ini berdosa dan sering melakukan banyak kesalahan. Bahkan kita sering melukai hati Allah dengan ketidaksetiaan kita kepada Allah. Tapi seperti Allah mencintai bangsa Israel, Allah mencintai umat-umatnya tanpa syarat. Harus patut kita syukuri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Harus juga kita pahami bahwa kita punya Tuhan Allah yang sangat mencintai kita. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak mencintai kita. Allah mencintai kita dalam berbagai caranya. Kita harus memahami, kita harus memandang kehidupan kita ini. Karena hidup kita dipenuhi oleh cinta Allah yang tanpa syarat. Sekalipun Bapak, Ibu, dan saya tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah sungguh-sungguh mencintai umatnya. Selamat dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan tanpa syarat. Dan jangan lupa kita juga harus mencintai Allah kita tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati dan mencintai kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas firman Tuhan di mana kami diingatkan kembali kami punya Tuhan Allah yang mencintai kami tanpa syarat. Kalau di sepanjang kehidupan kami sering melukai hati-Mu, kami sering tidak setia kepadamu Tuhan, ampunilah kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk tetap setia, untuk selalu melakukan kehendak Tuhan, karena kami juga ingin mencintai Tuhan kami tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan, dan biarkanlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menuntun dan membimbing kami
kami, bukan hanya di sepanjang hari ini, tetapi sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mendengar firman Tuhan, dan biarkanlah kami melakukan aktivitas kami di hari ini dengan terang firman Allah.